Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febian Kazania dengan NIM 2285190018. Di sini saya akan menjelaskan instrumen teknik non-tes tentang studi kasus untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah psikologi asesmen teknik non-tes. Nah, studi kasus itu apa sih? Dapat kita lihat studi kasus di sini di samping saya. Silahkan dibaca. Nah, misalnya mempelajari secara khusus anak nakal. Nah, dipelajarinya itu secara mendalam dalam kurun waktu yang cukup lama. Nah, mendalam di sini artinya mengungkap semua variabel yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut dari berbagai aspek. Nah, untuk mengungkapkan persoalan tersebut perlu dicari data-datanya berkenaan dengan pengalaman individu tersebut, entah itu pengalaman masa lalu, masa sekarang, dan juga diperoleh dari berbagai sumber seperti orang tuanya, teman dekat, guru, bahkan juga dirinya sendiri yang kita. Nah, tekniknya bagaimana? Yaitu dengan cara observasi perilakunya. Bisa juga kita lakukan wawancara, analisis dokumenter, atau tes, bergantung pada kasus yang dipelajarinya. Dan setiap data itu dicatat dengan cermat, kemudian dikaji dan dihubungkan satu sama lain kalau perlu dibahas dengan sebelum melakukan penarikan kesimpulan. Nah, untuk ditunjukkan kepada individu tersebut. Nah, selain pengertian studi kasus juga ada tujuan studi kasus. Nah, tujuan studi kasus di sini fokus utamanya dapat dilihat. Nah, selain itu fokus utama juga diarahkan pada pembahasan dengan tema, isu, dan implikasi. Tema di sini itu artinya tema. Contohnya kita akan melakukan studi kasus mengenai peran bimbingan konseling, maka kita menentukan nih tema apa yang kira-kira cocok dengan studi kasus yang bakal kita lakukan. Nah, kalau isu itu lebih mengarah kepada berita yang terjadi mengenai kasus yang akan kita bahas. Dan jika implikasi, kalau implikasi itu mengarah kepada penerapan terhadap suatu kasus itu. Dan dalam bimbingan konseling ini, penelitian studi kasus itu digunakan untuk meneliti gejala dan fenomena kasus yang muncul. Nah, selain itu ada juga jenis-jenis studi kasus. Menurut STEK 2005 membagi penelitian studi kasus menjadi 3, penelitian studi kasus mendalam, instrumental, dan juga kasus jamak. Nah, selain itu juga ada tokoh yang mengumpulkan bahwasanya studi kasus itu terdapat studi kasus observasi, yaitu biasanya kita langsung turun ke lapangan. Ada studi kasus sejarah hidup atau biasa disebut nama lainnya studi kasus biografi. Nah, ada juga studi kasus kemasyarakatan berpusat pada suatu wilayah yang ditempati, seperti contohnya kita melakukan penelitian pada ibu-ibu PKK ataupun penelitian pada warga di suatu desa. Ada juga studi kasus analisis situasi, contohnya kita meneliti kenakalan anak remaja. Ada juga studi kasus mikroetnografi, contohnya kita melakukan penelitian perkembangan suku yang ada di daerah, misalnya di Papua. Dan di sini juga ada kasus yang sering terjadi. Kasus yang sering terjadi di sini adalah kegagalan belajar. Kegagalan belajar ini dapat kita lihat dari prestasi anak tersebut, prestasi apa yang telah dicapai. Ada juga ketidakmampuan siswa dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan lingkungan sekolahnya. Dapat dilihat dari perilaku peserta didik tersebut, misalnya dia mengisolasi dirinya sendiri. Nah, ada juga gangguan emosional yang berlebihan seperti dia cepat marah, mudah tersinggung, menangis, dan lain sebagainya. Kenakalan juga. Kenakalan ini sifatnya kan menyimpang. Nah, contohnya itu dia suka membolos, mabuk-mabukan, mencuri barang milik orang lain, dan lain sebagainya. Dan juga yang terakhir terlibat dalam tindakan kriminal seperti pencurian dan perkelahian. Nah, selain itu cara melakukan studi kasus di sini ada beberapa. Yang pertama, khususnya di dalam bidang pendidikan di sekolah. Nah, pertama kita menentukan peserta didik sebagai kasusnya yang mempunyai masalah tersebut. Yang kedua, kita menetapkan jenis masalah yang dihadapi itu. Yang ketiga, kita menentukan jenis masalahnya. Selain menetapkan, kita harus menentukan. Dan yang ketiga, yang keempat, mencari bukti-bukti untuk meyakinkan kebenaran masalah yang dihadapi peserta didik. Selain itu, yang kelima, mencari sebab-sebab timbulnya masalah dari berbagai aspek yang berkenaan dengan kehidupan peserta didik. Selain itu, yang keenam, menganalisis sebab-sebab yang tersebut dalam menghubungkan dengan tingkah laku peserta didik agar diperoleh informasi yang lebih lengkap. Yang ketujuh, dengan informasi yang telah lengkap, kita dapat menentukan sejumlah alternatif pemecahannya. Nah, alternatif yang telah teruji sebagai upaya pemecahan dapat dibicarakan kembali dengan siswa untuk bertahap diterapkan kepada peserta didik. Nah, terus mengadakan pengamatan, pemantauan terhadap tingkah laku peserta didik apabila kita melihat perubahan-perubahan itu adalah suatu yang signifikan. Nah, jika belum, jadi kita akan melakukan evaluasi. Nah, untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.